Welcome back to channel Todopedia. Setelah di video sebelumnya kita udah ngebahas saham-saham small cap, saham-saham mid caps yang bagus untuk investasi. Dan kita juga udah ngebahas ya saham-saham dengan potensi profit yang besar. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang saham-saham bagus yang high dividend dan punya free float yang besar minimal 15%. Ya, jadi kita bakalan cari nih saham-saham mana sih yang bagus untuk investasi, yang dividennya gede, ya free floatnya di atas 15%. Nah, free float di atas 15% ini penting teman-teman ya, karena kedepannya itu kan bakalan diterapkan aturan minimum free float itu harus 15%. Ya, kalau misalnya emiten itu free floatnya di bawah 15%, artinya pemegang saham yang besarnya, ya pemegang saham pengendali atau pemegang saham yang porsinya gede, itu harus jual barang, jual saham ke masyarakat, ke publik, ke retail. Ya, jadi itu bisa aja ngebuat adanya outflow. Ya, kalau misalnya sahamnya terjadi outflow, ya tentu harganya akan turun. Ya, nah dengan emiten-emiten yang free float-nya ini udah 15% ke atas, ya emiten-emiten ini akan cenderung aman ketika nanti peraturan itu diterapkan. Jadi kita bakalan cari ya emiten-emiten yang bagus, yang dividennya gede, dan juga free float-nya minimal 15%. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan kalian juga bisa dapatkan produk digital Todopedia dengan masuk ke Linkit/Todopedia, atau teman-teman juga bisa dapatkan produk digital Todopedia itu di channel page Todopedia di bagian tab store. Kalian bisa cek di situ produk-produk digital Todopedia yang tentunya bisa berguna dan bisa membantu investasi kalian. Dan teman-teman juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini teman-teman akan dapat extra benefit. Ya, cara untuk join membership Todopedia, teman-teman klik tombol gabung, tombol join yang ada di bagian bawah video. Nanti semua benefitnya itu teman-teman bisa dapatkan di playlist konten khusus membership, playlist deep analysis, dan juga playlist artikel premium. Oke teman-teman, kalau gitu langsung aja kita mulai ke videonya. Oke teman-teman, so kita bakalan lihat saham-saham perusahaan yang kinerjanya bagus, dividennya gede, dan juga dia free float-nya itu minimal 15%. Ya, kita bakalan coba lihat sahamnya. Ya, di sini kita bakalan pakai screener Stockbit untuk kita nyari saham-saham yang kinerjanya bagus, dividennya gede, dan juga free float-nya minimal 15%. Oke? Nah, kita langsung aja klik create new teman-teman ya, untuk kita ngebuat screener yang baru. Ya, nah screen name-nya kita namain saham high dividend free float minimal 15%. Ya. Nah, teman-teman bebas namanya mau pakai apapun bebas ya. Untuk deskripsi kita kosongin aja, tapi kalau teman-teman mau ngisi silahkan. Untuk stock universe-nya kita pakai IHSG, tapi kalau teman-teman mau investasi syariah, teman-teman bisa pakai JII atau ISSI. Ya, di video kali ini kita pakai indeks IHSG. Jadi stock universe-nya itu adalah IHSG. Dengan kata lain, kita mencari saham-saham yang ada di indeks IHSG, alias semua saham yang ada di Indonesia. Oke? Nah, kita langsung aja masukin kriterianya. Ya, kriteria pertama tentunya adalah free float. Ya, jadi ketik aja free float. Nah, di sini ada suggestion free float. Kita pilih di sini lebih besar sama dengan ketik 15. Ya, di sini langsung kebaca persen, teman-teman ya. Jadi langsung kebaca ini adalah 15%. Gitu ya. Ini kriteria pertama dan yang utama. Yang kedua, kita mau cari saham perusahaan yang dividennya gede. Jadi kita klik add rule basic ratio, ya kita ketik dividend yield, ya ada suggestionnya, terus kita pilih lebih besar sama dengan 7,5. Jadi kita mau saham yang bagi dividen dengan yield itu gede ya, gede itu minimal 7,5%. Ya, 7,5% ke atas dividen yield itu artinya dia termasuk kategori saham high dividend. Gitu ya. Nah, ini adalah kriteria yang pertama, ini kriteria yang kedua, dan dua kriteria ini adalah kriteria yang utama, teman-teman. Nah, berikutnya tentu kita masih mau tambah beberapa kriteria lagi. Ya, kriteria berikutnya adalah kita mau saham perusahaan yang mampu untuk hasilkan profit yang besar dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya. Ya, jadi kita mau saham perusahaan yang bisa cetak profit yang besar. Ya, itu adalah benchmark untuk kinerja perusahaan yang bagus, gitu ya. Jadi kita klik add rule, basic ratio. Nah, untuk kita menilai saham-saham perusahaan yang punya kemampuan cetak profit yang bagus, itu kita nilai dari return on equity. Ya, return on equity kita mau minimal itu 10%. Gitu ya. Kita mau return on equity-nya minimal 10%, artinya kita mau saham-saham perusahaan yang bisa hasilin profit itu minimal 10% dari modal yang dia punya.
Jadi dari modal yang dia punya, diputerin di bisnisnya, kemudian dia bisa cetak laba itu 10% dari modalnya. Gitu ya. Jadi ibaratnya itu kayak return investasi yang dihasilkan dari kegiatan bisnisnya. Ya, kita mau minimal 10%. Ya, semakin besar semakin bagus. Next, kita mau saham perusahaan yang punya efisiensi bisnis yang bagus, yang artinya ya pengeluarannya itu sebisa mungkin bisa lebih efisien, dan itu kita lihat dari metrik namanya net profit margin. Ya, jadi teman-teman klik add rule basic ratio, ketik net profit margin. Ya, net profit margin. Oke. Kita mau minimal 10%. Artinya, kita mau saham perusahaan yang punya efisiensi bisnis yang bagus, di mana dari pendapatan yang dia hasilkan, itu 10% diantaranya itu bisa dikonversi untuk jadi laba. Gitu ya. Jadi, kita mau saham perusahaan yang bisa cetak profit yang besar, dan juga dia secara efisiensi bisnis, dia punya efisiensi yang bagus. Gitu ya. Next, kita mau saham perusahaan yang tentunya market cap-nya itu di atas 5 triliun. Jadi kita mau saham perusahaan yang secara ukuran, secara market cap, itu kita nggak mau yang terlalu kecil. Gitu ya. Jadi kita mau setidaknya dia punya market cap yang cukup besar, supaya mengurangi praktek manipulasi saham. Gitu ya. Jadi kita klik add rule, basic ratio, kita ketik di sini market cap. Ya, market cap kita mau minimal 5 triliun, teman-teman. 5 triliun. Oke. Nah, ini komanya kita hapus. Ini cuma penanda doang, teman-teman ya. Oke. Kita mau market cap-nya minimal 5 triliun. Nah, ini adalah kriterianya untuk kita mencari saham-saham perusahaan yang bagus, yang dividennya besar, dan free float-nya minimal 15%. Gitu ya. Kita coba screen. Nah, di sini kita total dapat ada 9 saham, teman-teman ya, yang masuk ke dalam kriteria kita kali ini. Ada saham Demas, Sido, BJTM, ADRO, ITMG, BBNI, SMSM, BVIN, dan juga BBRI. Nah, kalau kita misalnya urutkan secara alfabet, ya ada ADRO, BBNI, BBRI, jadi ada 2 perbankan besar. Ya, sebenarnya ini harusnya BMRI, Bank Mandiri juga masuk, teman-teman ya. Ini nggak tahu kenapa kok nggak masuk, ya mungkin ada kesalahan data dari Stockbit-nya. Harusnya Bank Mandiri juga masuk, ya jadi anggaplah Bank Mandiri masuk, teman-teman ya. Total ada 10 saham, ADRO, BBNI, BBRI, BMRI, BVIN, BJTM, Demas, ITMG, Sido, dan SMSM. Jadi ini adalah total ada 10 saham, ya 10 saham dengan kinerja bisnis yang bagus, dividennya besar, dan juga free float-nya itu gede, teman-teman, minimal 15%. Ya, jadi ketika nanti aturan free float minimal 15% itu diterapin di Bursa Indonesia, ya emiten-emiten ini harusnya aman. Ya, tidak akan ada terjadi outflow, tidak akan ada terjadi buang barang ke masyarakat, ke retail gitu ya. Jadi pemegang saham dominannya, pemegang saham yang porsinya besar itu bisa ya tenang aja gitu, dia nggak usah buang barang. Karena memang free float-nya udah cukup besar. Nah, kalau misalnya kita coba urutkan based on free float ya, yang paling mendekati 15% itu Demas, ya di 17%. Selebihnya dia ada di 20% ke atas, bahkan untuk BBRI bisa sampai 46% untuk free float-nya. Gitu ya. Jadi 9 saham ini bisa teman-teman pertimbangin untuk investasi jangka panjang, ya, di mana kalian bisa dapat dividen yang gede. Ya, kalian dapat dividen yang gede, passive income kalian bisa cukup besar, gitu ya. Dan juga teman-teman dapat saham perusahaan yang cukup aman dari segi free float. Jadi ketika nanti aturan itu diterapkan, teman-teman nggak usah panik, gitu ya. Dan kalaupun nih teman-teman ya terjadi outflow di saham-saham ini, ya kan bisa aja ya sebenarnya ya. Kalaupun terjadi outflow di saham-saham ini, ya teman-teman tinggal beli di harga bawah. Jadi kalau misalnya dia turun, teman-teman bisa beli di harga yang lebih murah. Ya karena ini saham-saham perusahaan yang bagus, yang jangka panjang. Gue ngeliat jangka panjangnya saham-saham perusahaan ini masih ada potensi untuk bisa sustain. Ya, dan dividennya juga gede. Jadi teman-teman bisa dapat dividen rutin, dapat passive income rutin, ya. Bisa dalam beberapa bulan sekali teman-teman bisa dapat dividen dari 9 saham ini. 10 saham tambah Bank Mandiri. Oke teman-teman, so ini dia ya 10 saham yang kinerjanya bagus, dividennya gede, dan juga dia punya free float yang cukup besar, bisa di atas 15%. Nah, disclaimer ya, ini hasil dari screening aja, ini bukan ajakan untuk jual beli, jadi keputusan investasi itu ada di tangan kalian masing-masing, dan jangan lupa tetap do your own research. Ya, 10 saham ini tentunya bukan untuk langsung dibeli teman-teman ya, tapi kalian analisa lagi bisnisnya seperti apa, kalian baca website perusahaannya, kalian coba lihat industrinya seperti apa, prospek kedepannya bagaimana, kalian analisa lebih dalam lagi, do your own research. Oke?
Nah, kalau teman-teman suka sama video ini, teman-teman bisa klik like, bagiin video ini ya ke teman-teman kalian, dan teman-teman juga bisa support Todopedia dengan scan QR yang ada di kiri bawah. Ya, kalian bisa scan QR itu untuk bisa kasih support ke Todopedia supaya kedepannya Todopedia ini makin semangat untuk bikin konten-konten yang terbaik buat kalian. Oke teman-teman, so sekian dulu ya videonya dan sampai ketemu di video selanjutnya.